Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kami dapat lewati hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kembali saat ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus untuk kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 20 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anggota dewan sangat sibuk dengan pekerjaannya sampai seringkali lupa pada keluarganya. Lupa bahwa ia punya istri, lupa anak-anak, lupa bahwa ia punya peranan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, dan sebagai pribadi yang seharusnya punya waktu bagi keluarganya. Suatu hari ketika bapak ini pulang dari pekerjaannya di malam yang sudah larut, sebagaimana biasanya, istri dan anak-anaknya sudah menanti dengan memegang kertas di tangan mereka yang bertuliskan, "Kami juga perlu waktu dari ayah." Kehidupan yang kita jalani, saudara, harus seimbang. Jangan kita menjalaninya tanpa prioritas yang benar. Dan jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang nampaknya kecil padahal penting. Apalagi melupakan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dalam Lukas 20 ayat 25 ini tertulis, "Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.'" Dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus sedang dijebak dengan sebuah pertanyaan oleh para imam dan ahli Taurat. Mereka hendak menjerat Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan supaya Tuhan salah bicara. Mereka bertanya apakah harus membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Tapi terhadap pertanyaan mereka yang menjebak itu, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tepat. Ia tidak salah bicara. Tuhan mengatakan bahwa setiap orang harus memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Jawaban Tuhan Yesus ini membungkam para imam dan ahli Taurat, dan mereka tidak dapat celah untuk mempersalahkan Tuhan. Dari jawaban Tuhan Yesus yang sangat di luar ekspektasi mereka itu, kita dapat belajar tentang pentingnya kita menempatkan prioritas yang benar dalam hidup kita. Kita perlu ingat akan posisi dan status kita, supaya kita tahu dan sadar apa saja kewajiban yang harus kita lakukan. Sebagai warga negara, kita harus mematuhi hukum negara. Jangan sampai kita tidak menghormati hukum karena alasan lebih menghormati firman Tuhan, kecuali aturan hukum itu memang benar-benar berlawanan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, kita juga memiliki kewajiban kepada Tuhan karena kita adalah ciptaannya, sehingga kita harus taat kepada kehendak-Nya. Sebagai pribadi yang masih hidup di dunia ini, kita juga punya kewajiban dalam lingkungan di mana kita berada. Dalam keluarga, kita harus hormat pada orang tua, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi sesama saudara kita, memberikan waktu buat anak-anak, menunaikan tanggung jawab dalam pekerjaan, dan berbagai hal lainnya yang harus kita lakukan. Kita harus sadar dan tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita masing-masing, apakah kita sudah menyeimbangkan kewajiban kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan dengan prioritas yang benar? Apakah kita telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan
Dan apakah kita juga telah memenuhi tanggung jawab kita terhadap sesama kita, terhadap keluarga, di dalam masyarakat dan negara kita? Mari kita jalani hidup yang benar, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita, dimulai dari keluarga masing-masing. Kita perlu juga menyadari, saudara, dengan penuh kesungguhan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ada gambar Allah dalam hidup kita. Sehingga sebagai pribadi yang memiliki gambar Allah di hidup ini, sudah seharusnya kita memberikan hidup kita bagi Tuhan, memuliakan Dia, percaya kepadanya, dan setia di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kepada kami, membentuk kami lebih lagi menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat melakukan firman-Mu, menjalani hidup ini dengan prioritas yang benar, tidak melupakan tugas tanggung jawab kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan, tidak menjadi batu sandungan, dan senantiasa ada dalam posisi yang benar. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup setia, taat dalam setiap jalan kebenaran-Mu. Ingatkan dan sadarkan kami akan peranan kami masing-masing, akan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik kepada Tuhan, kepada negara, kepada keluarga kami, dalam komunitas gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, jamah ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Yang terikat terbelenggu dosa, lepaskan saat ini, berikan kemenangan. Yang putus asa, berikan semangat baru, bangkitkan iman pengharapan mereka. Dan yang sedang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat yang heran yang ajaib dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami senantiasa menyenangkan-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.